Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repan Marangga, NIM 21681035. Saya prodi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli gula merah campuran. Nah, yang pertama itu perlu kita ketahui jual beli itu apa. Nah, jual beli itu merupakan salah satu transaksi penting dalam Islam. Adapun prinsip yang dipegang dalam jual beli Islam, pertama itu yang penting diperhatikan itu prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam kualitas barang. Namun di suatu daerah terdapat praktik pencampuran gula merah dengan gula pasir, menimbulkan permasalahan. Adapun yang melatar belakanginya jual beli gula merah ini sering melibatkan pencampuran gula pasir. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi dan meningkatkan kualitas gula merah. Namun, praktik ini merugikan konsumen yang tidak mendapatkan gula merah asli. Adapun dampak negatifnya, pencampuran gula merah ini bisa merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapatkan barang sesuai yang dijanjikan serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Adapun larangan jual beli, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang dilakukan dengan cara yang buruk, mendatangkan mudarat atau bahaya bagi orang lain dan mencampurkan barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah. Adapun proses pembuatan gula merah, biasanya proses pembuatan gula merah ini diawali dengan pengambilan air nira dari pohon aren yang disadap. Dari pohon aren yang disadap ini menghasilkan cairan yang disebut nira atau air nira. Untuk mendapatkan cairan ini memerlukan waktu yang lumayan lama dari bunga aren yang belum mekar. Dilakukan pemukulan ke batang pohon aren dan tangkainya lalu diikat terlebih dahulu. Sebelum melakukan proses pemukulan agar tangkainya tidak patah, proses pemukulan ini dilakukan agar tangkai lebih banyak menghasilkan cairan nira atau air nira. Jadi untuk prosesnya begitu. Selanjutnya itu pengambilan air nira. Pengambilannya ini membutuhkan kurang lebih 10 hari untuk mendapatkan air nira dari bunga aren yang sudah dipotong. Air nira ini diambil pagi dan sore hari, lalu disaring sebelum diolah menjadi gula merah. Adapun pencetakan gula merah ini biasanya bervariasi nih. Ada yang menggunakan bambu untuk membentuknya dan juga ada yang menggunakan dari batok kelapa. Setelah gula merah jadi lalu diperjualbelikan. Adapun proses memasaknya, air nira ini dimasak dalam wajan atau kuali besar selama kurang lebih 6 jam hingga mengental dan berubah warna menjadi merah kecoklatan. Setelah dirasa cukup mengental dan dapat dicetak, proses pembuatan gula merah barulah selesai. Adapun tinjauan fikih muamalah mengatur transaksi ekonomi dalam Islam. Prinsip utamanya adalah prinsip keadilan dan keseimbangan. Jual beli gula merah yang dicampur dengan gula pasir ini merupakan salah satu melanggar prinsip Islam karena merugikan konsumen. Adapun ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 188 melarang memakan harta dengan cara yang batil, termasuk jual beli yang mengandung penipuan. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung tipuan, seperti mencampurkan barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang berkualitas rendah. Dan KHS dan Fatwa DSN MUI juga menyebutkan jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, termasuk objek jual beli yang harus dijelaskan secara
jelas ukuran, sifat dan takarannya. Nah, adapun analisis jual beli gula merah campuran, jual beli gula merah campuran ini tidak memenuhi syarat jual beli karena penjualan tidak memberikan informasi. Apabila penjual tidak memberikan informasi, maka ini melarang prinsip Islam. Dan juga penjual menggunakan harga yang sama dengan gula merah asli padahal kualitasnya berbeda. Nah, adapun ketidakjelasan objek jual beli. Nah, penjual biasanya tidak menjelaskan kepada pembeli bahwa gula merah yang dijualnya merupakan campuran dengan gula pasir. Adapun unsur gharar, penjual ini biasanya melakukan penipuan terhadap pembeli dengan tidak memberitahukan bahwa gula merah yang dijualnya bukan gula merah asli. Dan juga harga yang tidak sesuai. Biasanya penjual ini menggunakan harga yang sama dengan gula merah yang asli. Padahal gula merah yang dijual mereka itu merupakan gula merah campuran atau yang dicampur dengan gula pasir. Adapun dampak pencampuran gula merah ini biasanya pencampuran gula merah dengan gula pasir dalam jual beli di suatu tempat berdampak buruk bagi konsumen dan perekonomian. Adapun dampaknya yang pertama itu kerugian bagi konsumen. Konsumen ini dirugikan karena tidak mendapatkan produk yang asli atau tertipu oleh penjual. Selanjutnya yaitu ketidakpercayaan. Nah, ini juga bisa menyebabkan dampak ketidakpercayaan konsumen terhadap produsen karena tidak ada transparansi dalam proses jual belinya. Selanjutnya itu penurunan ekonomi. Biasanya ini juga berdampak pada penurunan kualitas produk, dapat berdampak buruk bagi industri gula merah dan ekonomi masyarakat setempat. Nah, adapun solusi dan rekomendasinya suatu untuk menegaskan masalah jual beli gula merah yang perlu melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, ulama dan masyarakat. Yang pertama itu peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas barang dan nilai kejujuran dalam jual beli. Nah, selanjutnya itu pendidikan agama. Memberikan pendidikan agama tentang hukum Islam dalam jual beli, khususnya mengenai larangan penipuan dan gharar. Selanjutnya itu pengembangan ekonomi. Nah, meningkatkan nilai jual gula merah asli dengan pengembangan produk dan pemasaran yang lebih baik. Nah, itu merupakan salah satu solusi dan rekomendasi. Selanjutnya mungkin selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu praktik jual beli gula merah ini tidak sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena terdapat penipuan dan gharar. Hal ini merugikan konsumen dan dapat berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Mungkin sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.